Di berbagai belahan dunia, banyak peristiwa penting terjadi pada tanggal 2 Oktober dari tahun ke tahun. Tak sedikit dari peristiwa itu menjadi catatan sejarah penting bagi perjalanan hidup manusia. Salah satunya yaitu peristiwa tabrakan kereta api di Pemalang yang menewaskan puluhan orang hingga mundurnya Joko Widodo atau Jokowi dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Berikut sejumlah peristiwa penting di tanggal 2 Oktober yang dirangkum Galamedia dari berbagai sumber. Galaksi NGC 22 ditemukan pada tanggal 2 Oktober 1883 oleh astronom Prancis Edouard Jean-Marie Stephan. 1869 kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. 1988 Sri Sultan Hamengkubuwana. 9. Raja Kesultanan Yogyakarta meninggal di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain Gusti Raden Mas Dorojatun wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Ibnogiri, Kabupaten Bantul di Yogyakarta, Indonesia. 1998 Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini turut berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Benbawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini beragam lapisan masyarakat dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia. Tabrakan kereta api KA Arga Bromo dan KA Senja Utama di perlintasan kereta api Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. KA Arga Bromo Anggrek jurusan Jakarta-Surabaya menabrak KA Senja Utama Semarang jurusan Jakarta-Semarang pada 2 Oktober 2010 yang diperkirakan terjadi pada pukul 2.48 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan kereta api ini merupakan yang terburuk sejak 2001. Kecelakaan terjadi ketika KA Senja Utama sedang berhenti sekitar 100 meter di jalur 3 sebelah barat stasiun Petarukan Pemalang. Seharusnya KA Arga Bromo Anggrek melewati jalur 2 untuk menyalip kereta api Senja Utama. Tetapi KA Arga Bromo Anggrek yang melaju dari arah yang sama menabrak bagian belakang kereta api Senja Utama. Proses evakuasi dipusatkan pada 3 gerbong terguling dan 2 gerbong lainnya hancur dari kereta api Senja Utama. Petugas evakuasi mengutamakan untuk menemukan korban yang masih hidup maupun mengevakuasi korban yang telah meninggal dunia. Korban luka dan meninggal dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Hasyim Asari, Pemalang dan RSU Santa Maria. Menurut Wikipedia, jumlah korban tewas mencapai 36 orang dengan korban luka 50 orang. Joko Widodo mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan pengganti Basuki Cahayapurnama. Ia kemudian mengikuti Pilpres 2014, berpasangan dengan Yusuf Kalla. Keduanya bersaing dengan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa. Jokowi akhirnya terpilih sebagai presiden. Presiden Jokowi tak gubris ultimatum mahasiswa. BEM-LSI demo KPK hari ini. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia yang tergabung dalam aliansi Gerakan Selamatkan KPK akan melakukan aksi hari ini Senin 27 September 2021. Hal itu menyusul ultimatum mereka tak digubris Presiden Joko Widodo. Ultimatumnya masuk terkait nasib pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipecat akibat tes wawasan kebangsaan. MSI menilai janji Jokowi terkait penguatan KPK tak ubahnya sebagai lip service belaka. Terlihat Jokowi membiarkan 57 pegawai KPK dipecat melalui TWK yang prosesnya abal-abal, malah administrasi tak terbukti melanggar HAM seperti temuan Komnas HAM dan Ombudsman RI. Presiden Jokowi yang tidak kunjung membuktikan janjinya untuk memperkuat KPK sampai kita ultimatum pun beliau masih tidak bergeming. Terang Fahrul Firdausi, Presiden BEM Unsur Aliansi Gaza kepada Kompas TV Minggu 26 September. Demo BMSI hari ini menuntut Jokowi menyelamatkan KPK dengan menarik kembali 57 pegawai KPK korban TWK. Latar belakang masalahnya adalah soal pemberhentian 57 pegawai dengan TWK. Tuntutan lainnya, kita ingin Presiden Jokowi bersikap menyelamatkan KPK. Begitulah kata Fahrul.
Aksi gerakan selamatkan KPK itu akan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK dengan titik kumpul UNJ, kampus PGS di Setiabudi. Tidak kurang 1.000 mahasiswa akan ikut dalam demo di KPK itu. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Mataram, Kalimantan, Sumatera Selatan, Padang, Solo, Jogja, Purwokerto, dan wilayah Jabodetabek. Soal protokol kesehatan, Fahrul menjaminnya, kata dia, semua massa aksi diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak, seperti yang sudah ditegaskan di pamflet, singkat Fahrul. Sebelumnya BMSI dan Gazak mengultimatum Presiden Jokowi untuk berpihak terhadap pemberantasan korupsi. BMSI mendorong Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengambil sikap terhadap 57 pegawai KPK yang telah menerima surat pemberhentian lantaran TWK yang dinilai maladministrasi dan melanggar HAM. Melalui surat terbuka, BMSI dan Gazak meminta Presiden Jokowi untuk mengangkat 56 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, sebagaimana sesuai dengan janjinya untuk memperkuat lembaga anti rasuah saat kampanye pemilihan presiden beberapa tahun silam. Maka kami aliansi BEM seluruh Indonesia dan Gazak memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3 kali 24 jam, karena jatah sejak 23 September 2021. Bunyi surat terbuka yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, sebagaimana termaktub dalam surat terbuka, BMSI dan Gazak akan menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan jika ultimatum tidak dikubis. Jika Bapak Presiden Jokowi masih saja diam tidak bergeming, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan. Begitulah lanjutnya. BMSI dan Gazak menilai surat ultimatum sangat tepat diberikan Presiden Jokowi lantaran sesuai dengan kewenangannya, terutama terkait kewenangan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN. Presiden sebagai pemimpin pemerintahan serta sesuai pasal 3 PP nomor 17 tahun 2020 yang menegaskan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Begitulah tandasnya. Penting diketahui surat terbuka dan ultimatum ini dilayangkan buntut dari pernyataan Presiden Jokowi pada 15 September 2021 yang menyatakan dirinya tidak akan menjawab perihal polemik TWK di KPK. Sebab, menurut Jokowi, tidak semua hal bisa dilimpahkan atau ditarik oleh Presiden. Selain itu, lanjutnya ada pihak berwenang yang berhak menjawab persoalan alih status pegawai KPK, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dan reformasi birokrasi, saya nggak akan jawab, tunggu keputusan MA dan MK, kata Jokowi ketika bertemu di hadapan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 15. Di berbagai belahan dunia, banyak peristiwa penting terjadi pada tanggal 2 Oktober dari tahun ke tahun. Tak sedikit dari peristiwa itu menjadi catatan sejarah penting bagi perjalanan hidup manusia. Salah satunya yaitu peristiwa tabrakan kereta api di Pemalang yang menewaskan puluhan orang hingga mundurnya Joko Widodo atau Jokowi.